Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina nabiyya ba'da amma ba'du. Deg-degan teh. Bismillahirrahmanirrahim teh. Halaqah tema kali ini adalah wanita muslimah dan kewajibannya kepada kedua orang tua. Di antara keistimewaan wanita muslimah yang menonjol adalah birrul walidain. Berbakti dan kebaikannya kepada kedua orang tua. Yang demikian itu karena Islam telah memerintahkan supaya kita senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal itu disampaikan melalui beberapa Al-Quran dan hadis. Setiap muslimah yang membaca dan menelaah Al-Quran dan hadis tidak dapat berbuat sesuatu melainkan berkomitmen untuk berpegang teguh pada petunjuknya. Sebentar ya teh, buka dulu PPT-nya teh. Iya. Teteh ini kelihatan, tapi nggak bisa di ini. Kelihatan teh. Ya. Wanita muslimah dan kewajibannya kepada kedua orang tua. Ada 5 poin. Yang pertama, mengetahui kedudukan orang tua dan kewajiban anak kepada keduanya. Kedudukan yang sama sekali tidak dikenal manusia kecuali agama Islam, di mana Allah telah meletakkan kedudukan tersebut setelah kedudukan iman dan tunduk patuh kepadanya. Banyak ayat Al-Quran yang menempatkan keridhaan orang tua setelah keridhaan Allah dan menjadikan berbuat baik kepada keduanya sebagai keutamaan tertinggi setelah iman kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 35, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bertolak dari hal tersebut, wanita muslimah yang menyadari petunjuk agamanya merupakan pemudi yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya daripada pemudi-pemudi yang lain, di mana baktinya kepada kedua orang tua tidak berhenti hanya sampai dia menjalani hidup berumah tangga saja dan mengasuh putra-putrinya, tetapi baktinya itu akan senantiasa berlaku sampai akhir hayatnya. Hal itu merupakan wujud pengamalan petunjuk Al-Quran supaya kita senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya pada saat usia tua, lemah, dan pikun, serta membutuhkan perawatan dan kasih sayang. Seperti yang kita ketahui ya teteh-teteh, orang tua itu katanya semakin tua bakal semakin manja, semakin butuh perhatian. Maka dari itu kewajiban kita sebagai anak itu khususnya ya anak perempuan biasanya tuh lebih perhatian, lebih apa ya, lebih memanjakan orang tua ya. Iya. Kemudian
Wanita muslimah yang bertakwa dan sadar yang hatinya disinari dengan cahaya Al-Quran akan senantiasa mengingat bimbingan Robnya. Setiap kali membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbakti dan berbuat kepada orang tua, diam nih, kemana? Udah sana lagi. Pada orang tua serta mencari keridhaan keduanya, meskipun dia sudah memiliki rumah, suami, putra-putri, dan tanggung jawab. Ada hadis dari Iya. Mutafaq alaih teh. Adalah dan Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi, ayul a'malu ahabu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qultu summa ayu, qala birrul walidain, qultu summa ayu, qala al-jihadu fi sabilillah, muttafaq alaihi. Yang artinya apakah perbuatan yang paling disukai Allah? Beliau pun menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Selanjutnya aku tanyakan lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pendidik yang agung, telah menempatkan birrul walidaini di antara dua amalan terbesar dalam Islam, yaitu sholat pada waktunya dan jihad di jalan Allah. Sholat adalah tiang agama, sedangkan jihad di jalan Allah merupakan puncak tertinggi Islam. Lalu, adakah kedudukan yang paling mulia diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain kedudukan itu? Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah yang membaiat untuk ikut hijrah dan jihad dengan tujuan mencari pahala dari Allah. Dan Rasulullah tidak segera menerimanya, tetapi bertanya, apakah salah seorang dan kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, masih, bahkan keduanya masih hidup. Maka Rasulullah bersabda, bukankah engkau ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala? Dia menjawab, benar. Selanjutnya Rasulullah bertutur, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan pergaulilah keduanya dengan baik. Sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Islam disebutkan ada seorang laki-laki yang datang dan meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, masih. Maka beliau berkata, demi keduanya berangkatlah berjihad sebagai seorang pemimpin yang mempersiapkan bala tentara menuju ke masa jihad. Dengan hati kemanusiaan yang sangat lembut, tidak mengabaikan kelemahan orang tua dan kebutuhan mereka terhadap putranya. Sehingga beliau memerintahkan seorang sukarelawan untuk tidak ikut berjihad dan kembali kepada orang tuanya dan memberikan perhatian merawat kedua orang tuanya. Kemudian ada kisah Juraji, seorang yang tekun beribadah, ada ibrahnya juga yang sangat berharga, menunjukkan pentingnya birrul walidain dan berbuat baik taat kepada keduanya, di mana pada suatu saat ketika ibunya memanggil dan dia sedang mengerjakan sholat, maka dia berucap, ya Rob, ibuku atau sholatku, maka dia pun memilih meneruskan sholatnya.
Lalu ibunya memanggil untuk kedua kalinya, tetapi dia tidak memberikan jawaban dan bahkan melanjutkan sholatnya. Dan untuk panggilan ketiga kalinya, dia tetap tidak memberikan jawaban. Lalu ibunya mendoakannya supaya Allah tidak mematikannya kecuali setelah diperlihatkan sebagai seorang yang berbuat zina. Maka dalam kejadian tersebut terjadilah perzinahan antara seorang wanita pelacur dengan seorang penggembala. Hingga wanita itu hamil. Karena takut perbuatan mesum itu terungkap, maka penggembala itu memerintahkan dan mengatakan kepadanya, apabila ditanya tentang bapa dan anak ini, jawablah, Juraji ahli ibadah itu. Wanita itu menyetujuinya. Kemudian orang-orang berdatangan merusak tempat ibadah Juraji dan menyeretnya ke hadapan hakim untuk diadili. Ketika sedang dalam perjalanan, dia teringat akan doanya. Seraya tersenyum. Pada saat akan diberikan hukuman, dia meminta waktu untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia meminta bayi itu dan dengan izin Allah, dia itu bertanya kepada bayi itu, siapa ayahmu? Sang bayi itu pun menjawab, ayahku adalah si Fulan, seorang penggembala. Maka orang-orang pun terheran seraya bertakbir dan berkata, kita harus membangun kembali tempat ibadah Juraji dengan emas dan perak. Lalu Juraji berucap, tidak usah, bangunlah seperti sedia kala yang terbuat dari tanah liat. Dari kisah ini, jika saja Juraji seorang ahli fikih, niscaya dia mengetahui bahwa memberikan jawaban atas panggilan ibunya itu lebih wajib daripada dia melanjutkan sholatnya. Untuk sana dulu, jangan dimatiin. Itu dipanggil. Kewajiban biru walidain ini telah tertanam secara mendalam dalam benak kaum muslimin dan muslimat, sehingga putra-putri Islam segera berbakti dan berbuat baik sesama orang tuanya, hidup maupun setelah meninggal. Kemudian, poin yang kedua ada berbakti kepada orang tua meski keduanya bukan muslim. Dengan bimbingan dan arahannya, Nabi Muhammad SAW menanjak ke puncak kemanusiaan di mana beliau berpesan supaya umatnya selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, meskipun keduanya bukan beragama Islam. Seperti yang dikisahkan dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, ibuku pernah mendatangiku, sedang dia seorang musyrik pada masa Rasulullah. Lalu aku meminta petunjuk kepada Rasulullah, seraya berucap, ibuku kepadaku dengan penuh harapan kepadaku, apakah aku harus menyambung hubungan dengan ibuku itu? Beliau menjawab, benar, sambunglah hubungan dengan ibumu itu. Wanita muslimah yang menyadari petunjuk dan bimbingan Al-Quran dan juga pesan-pesan Nabi yang mulia akan menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, serta mempergaulinya dengan baik dalam kondisi bagaimanapun dan kapan saja. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Kemudian ada poin yang ketiga, sangat takut berbuat durhaka kepada orang tua. Wanita muslimah akan segera berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya karena takut durhaka kepada keduanya. Yang demikian itu karena dia mengetahui besarnya kejahatan tersebut yang dikategorikan sebagai dosa besar. Selain itu, dia juga mengetahui gambaran menakutkan yang dilukiskan tentang orang-orang yang
orang-orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, yang dapat mengetuk hatinya yang beku dan menyentuh dan nuraninya yang tertutup serta menghidupkan perasaan yang telah membatu. Durhaka kepada orang tua merupakan kejahatan yang paling buruk yang menggoncang jiwa wanita muslimah yang jujur dan menghilangkan rasa kebenaran dan dalam dirinya. Ada hadis dan Abu Bakr Nufai bin Haris, dia menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan kulna bala ya Rasulullah qala al isroku billahi wa ku'ukul walidain. Maukah kalian aku beritahu tentang perbuatan dosa besar? Kami menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau pun menerangkan syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Nauzubillahi min dzalik ya, teteh. Durhaka kepada orang tua itu dosanya sebanding dengan musyrik atau syirik kepada Allah. Kemudian ada poin yang keempat, berbuat baik kepada ibu dan selanjutnya kepada bapak. Rasulullah SAW pernah ditanya seseorang yang mendatanginya dan berbaiat untuk berjihad, apakah salah seorang dari orang tuamu masih hidup? Demikian itu merupakan keputusan dari Rasulullah yang mewajibkan berbuat baik dan berbakti kepada keduanya tanpa adanya pilih kasih. Sedangkan pada asma yang disebutkan di atas, kita dapat melihat Rasulullah memerintahkan untuk menyambung hubungan dengan ibunya meskipun dia orang musyrik. Pernah datang juga kepada Rasulullah SAW, saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia pun kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Ibumu. Demikian jawaban yang diberikan Rasulullah. Dan orang itu pun bertanya lagi, lantas siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Muttafaq alaih. Dalam hadis di atas terdapat penekanan dari Rasulullah bahwa berbuat baik dan berbakti kepada ibu lebih didahulukan atas bapak. Para sahabat juga memberikan penegasan yang sama setelah Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadikan birrul walidain sebagai amalan yang paling dekat dengan Allah. Al-Quran telah membangkitkan perasaan baik kepada kedua orang tua dalam jiwa anak-anaknya dan mengingatkan keutamaan ibu atas bapak karena telah mengandung dan menyusui serta berbagai kesulitan dan penderitaan yang dirasakannya pada periode kehidupan, yang menggambarkan kelembutan, pengorbanan yang besar, kasih sayang, serta perasaan yang lembut. Quran Surat Luqman dan Quran Surah Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Ibnu Umar pernah menyaksikan seorang laki-laki Yaman
yang tawaf di sekeliling Baitul Haram, seraya menggendong ibunya dan mengatakan, "Aku hanyalah onta tumpangannya yang hina. Aku telah menggendongnya lebih dari beliau mengandungku. Tidakkah engkau melihatku telah membayar jasanya, wahai Ibnu Umar?" Ibnu Umar menjawab, "Tidak, tidak sama sekali." Sedangkan Umar bin Khattab pernah bertanya kepada pasukan tentara bantuan penduduk Yaman setiap kali beliau bertemu mereka, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir?" Lalu beliau diantarkan menemuinya dan berkata, "Apakah benar engkau ini Uwais bin Amir?" Uwais menjawab, "Benar." Lalu Umar bertanya, "Dan murad suku Quran dan murad suku Quran?" Uwais menjawab, "Benar." "Kamu pernah terserang penyakit belang, kemudian sembuh kecuali tersisa sebesar logam dirham." Demikian lanjut Umar. Uwais pun menjawab, "Benar." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu masih mempunyai ibu?" Dia menjawab, "Masih." Selanjutnya Umar bin Khattab berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama bala tentara bantuan penduduk Yaman dan murad suku Quran. Dia pernah terserang penyakit belang dan kemudian sembuh kecuali bagian badannya sebesar logam dirham. Dan dia juga mempunyai seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Apabila dia bersumpah karena Allah, niscaya dia diterimanya. Maka apabila kamu memintanya supaya memohonkan ampun bagimu, maka mintalah. Oleh karena itu, mohonkanlah ampun bagiku, wahai Uwais." Lalu Uwais pun memohonkan ampunan baginya. Kemudian Uwais berkata kepada Umar bin Khattab, "Kemana engkau hendak pergi?" Umar menjawab, "Aku hendak pergi ke Kufah." Selanjutnya Umar berkata, "Maukah engkau kutuliskan surat untuk pemimpinnya?" Uwais menjawab, "Aku lebih senang hidup di tengah-tengah masyarakat kecil. Setinggi apapun kedudukan yang telah didapat oleh Uwais Al-Qarni dalam berbakti kepada ibunya, sehingga Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya untuk meminta doa darinya." Semuanya itu menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi yang diberikan Islam kepada para ibu dan menjadikannya lebih dari kedudukan para bapak, dengan tidak adanya pengecualian terhadap kedua kedudukan tersebut dan harus tetap dihormati serta dijunjung tinggi. Boleh jadi dunia tersenyum kepada para pemudi yang berlayar dalam bahtera rumah tangga yang penuh limpahan kenikmatan, memberikan perhatian hanya kepada suami dan anak cucunya, serta melupakan kedua orang tua dan tidak banyak memberikan perhatian dan tidak juga berbuat baik kepada keduanya, serta tidak acuh kepada kondisi yang dialami keduanya. Tetapi wanita muslimah yang benar-benar sadar dan berada di bawah bimbingan Islam akan selamat dari kelengahan dan kealpaan itu, karena dia selalu mengingat pesan Al-Quran dan hadis mengenai birrul walidain, dan tanpa enggan dia menerima keberadaan kedua orang tuanya, memperhatikan keadaan kedua, segera berbakti dan berbuat baik kepada keduanya, kapan dan di mana saja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kelima, cara berbakti yang baik. Wanita muslimah yang menyadari ajaran agamanya, yang jiwanya selalu terbuka bagi petunjuk Islam dan senantiasa berpegang pada nilai-nilai yang tinggi, akan selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dengan cara yang baik. Dalam hal ini, mencari cara terbaik berbicara dan bermuamalah dengannya. Berbicara dengan orang tuanya penuh hormat dan bersopan santun. Senantiasa memperhatikan keadaannya dengan penuh pengagungan, merendahkan diri, penuh kasih sayang, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Juga tidak akan mengucapkan kata-kata kasar atau memojokkan keduanya. Nauzubillah min dzalik. Bagaimanapun kondisi yang pada saat itu, senantiasa berpegang pada petunjuk ilahi. Terkadang kedua orang tua atau salah seorang dari mereka menyimpang dari garis kebenaran,
pada keadaan seperti wanita muslimah yang benar-benar berbakti harus mendekati keduanya dengan cara yang baik, mempergaulinya dengan penuh kelembutan dan rasa kasih sayang. Wanita muslimah dituntut melakukan kebaikan seperti ini kepada kedua orang tuanya meskipun keduanya dalam keadaan musyrik. Dia akan senantiasa mengerti bahwa dirinya diwajibkan untuk mempergauli dan melakukan kebaikan sebaik-baiknya. Meski dia mengetahui bahwa syirik itu merupakan perbuatan dosa besar, namun hal itu tidak menghalanginya untuk berbakti. Agama yang penuh toleransi dan sangat langka seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Luqman ayat 14-15. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Dan apabila keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka janganlah engkau mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kalian kembali, karenanya aku beritahukan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Kesimpulannya, dalam Islam, birrul walidain merupakan suatu yang sangat agung karena lahir dan tali hubungan yang sangat erat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Ikatan antara anak, bapa, dan ibu. Tetapi, berapapun tinggi dan agungnya kedudukan, ia tetap berada di bawah hubungan akidah. Oleh karena itu, apabila kedua orang tua musyrik menyuruh putra-putrinya berbuat syirik, maka tidak ada ketaatan bagi putra-putri itu untuk mentaati perintah orang tuanya itu. Karena tidak ada ketaatan bagi seseorang untuk melakukan kemaksiatan kepada Sang Kholik. Dan karena hubungan akidah menduduki tempat tertinggi di atas semua hubungan. Namun demikian, sang anak harus tetap berbakti, memelihara, dan berbuat baik kepada keduanya. Birrul walidain dan berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan akar akhlak kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu, akhlak pokok dan mulia ini harus tetap dipelihara selama hidup mereka meskipun rintangan kehidupan selalu menghadang, serta menumpuknya beban kehidupan dan banyak kesibukan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Penutup, akhlak ini akan menjadi pelindung bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dan kekasaran hati, kekeringan perasaan, kedurhakaan, dan kekufuran. Dan akhlak ini pula yang akan membantu membuka pintu-pintu surga. Demikian teteh-teteh presentasinya sudah selesai.